good. 'Cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared. 'Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. Sorry to say guys, but it is not the real video. This is the true one. Just check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Arsyid Arianti dengan NIM 12300210039. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang termodinamika. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik, dan yang kedua, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolis. Wait, sebelum melanjut ke penjelasannya, kita lihat dulu peta konsep di sebelah ya. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh menurut kaidah fisik. Disebut dengan kaidah fisik karena menggunakan otot-otot dan fisik lainnya. Pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik tadi memunculkan dua kemungkinan. Yang pertama, suhu tubuh tinggi melebihi batas normal, dan yang kedua, suhu tubuh rendah melebihi batas normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu ke kulit, dan di otak, hipotalamus akan menjadi termostat yang mengatur suhu darah yang melaluinya. Lalu, mekanisme koreksi akan dirangsang hipotalamus dengan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi, yang pertama ada vasodilasi. Vasodilasi adalah pembuluh darah yang mengembang untuk mendekati kulit atau lingkungan luar untuk membebaskan panas di kulit. Lalu yang kedua ada bulu ditegakkan. Bulu ditegakkan yang berfungsi untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas cepat dibebaskan, karena udara adalah konduktor panas yang baik. Bulu kulit tadi diatur oleh otot erektor. Yang ketiga ada kulit terlihat kemerahan karena lebih banyak mengandung darah pada kulit. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan panas dari darah tadi dengan penyinaran. Lalu yang terakhir ada berpeluh. Air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tertentu, yang apabila air peluh tadi jika menguap akan menyerap panas dan membebaskan panas tadi ke lingkungan sekitar. Perbedaan suhu tubuh tinggi yang melebihi batas normal dan suhu tubuh rendah yang melebihi batas normal yaitu terletak pada termoreseptornya. Tadi saya menjelaskan apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu ke kulit, sedangkan pada suhu rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Lalu, mekanisme koreksi suhu tubuh rendah, yakni yang pertama, vasokontriksi. Arti dari vasokontriksi adalah penyempitan pembuluh darah untuk menjauhi kulit agar panas tidak banyak keluar. Lalu selanjutnya bulu kulit ditegakkan karena untuk mencegah banyaknya panas yang dibebaskan atau dikeluarkan dari tubuh ke lingkungan sekitar. Kulit terlihat lebih pucat karena sedikitnya darah. Sedikitnya darah tadi disebabkan oleh kurangnya penyinaran. Kurangnya penyinaran berfungsi untuk mencegah panas keluar dari tubuh. Tidak berpeluh karena kurangnya air atau sedikitnya air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat. Jadi perbedaan mekanisme koreksi antara suhu tubuh tinggi dan suhu tubuh rendah yaitu perbedaannya di fungsinya. Apabila suhu tubuh tinggi, fungsinya untuk mengeluarkan panas dari tubuh, sedangkan apabila suhu tubuh rendah, mekanisme koreksi tadi fungsinya untuk mencegah panas keluar dari tubuh. Lalu selanjutnya ada pengaturan suhu tubuh berdasarkan kaidah metabolik. Disebut dengan kaidah metabolik karena lebih banyak menggunakan bahan kimia daripada otot-otot tubuh. Hal yang berperan penting dalam pengaturan suhu tubuh ini ada 3 bagian. Yang pertama otot rangka, yang kedua kelenjar adrenalin, dan yang terakhir kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk melakukan vasokontriksi secara aktif. Hal ini yang biasanya menyebabkan seseorang menggigil. Dan kelenjar adrenalin akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin.
Begitupun kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Hal tadi bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan meningkatkan metabolisme. Yang terjadi sebaliknya, apabila keadaannya panas, maka aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitupun juga dengan sekresi hormon-hormon tadi juga akan berkurang. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi suhu tubuh. Hal-hal yang mempengaruhi suhu tubuh ada 10. Yang pertama, kecepatan metabolisme basal, lalu yang kedua ada perangsangan saraf simpatis, yang ketiga ada hormon pertumbuhan, yang keempat ada hormon kelamin, yang kelima ada hormon tiroid, yang keenam demam atau peradangan, yang ketujuh status gizi, yang kedelapan aktivitas, yang kesembilan itu gangguan organ, dan yang terakhir lingkungan. Lalu penjelasan selanjutnya ada suhu tubuh normal. Suhu tubuh normal juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, suhu tubuh normal berdasarkan usia, dan suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh normal pada orang sehat biasanya berkisar antara 37 derajat Celcius, tapi suhu tubuh normal tadi juga akan bervariasi tergantung pada waktu pengukuran, usia, dan tempat pengukuran. Cara mengukur suhu tubuh ada 4. Yang pertama oral temperatur, yang kedua ada auxiliary temperatur, yang ketiga ada rectal temperatur, dan yang terakhir ada tympanic membran temperatur. Yang pertama ada oral temperatur, yakni dengan meletakkan termometer di bagian bawah lidah. Lalu selanjutnya ada auxiliary temperatur, yakni meletakkan termometer di bagian ketiak. Hal ini dianggap paling akurat daripada yang lain. Lalu selanjutnya ada rectal temperatur, yakni dengan memasukkan termometer sekitar 3-4 cm ke dalam anus. Lalu yang terakhir ada tympanic membran temperatur, yakni dengan mengarahkan termometer ke arah membran timpani atau selap udara. Hal ini akan tepat dan akurat apabila kita yang mengukur suhu tubuh mengarahkan dengan benar termometer tadi dengan selap udara atau membran timpani. Lalu, apakah suhu tubuh normal pada anak-anak dan orang dewasa itu sama? Jika kalian ingin mengerti lebih lanjut, yuk cek kolom selanjutnya. Sebenarnya kolom ini juga berkesinambungan dengan penjelasan selanjutnya, yakni suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Lalu, perbedaan antara suhu tubuh normal anak-anak dan dewasa, yakni pada anak-anak 36 derajat Celcius sudah merupakan demam, sedangkan pada orang dewasa 36 derajat Celcius merupakan suhu tubuh normal atau suhu tubuh orang yang sehat. Pada orang dewasa 38 derajat Celcius adalah standarisasi orang itu bisa dikatakan demam. Lalu penjelasan selanjutnya ada suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia, yakni seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa organ tubuh yang menjadi tempat pengukuran suhu tubuh. Yang pertama ada di bawah lidah atau oral, yang kedua ada di rektal atau anus, dan ketiga auxiliary, ketiak, dan yang terakhir di membran timpani yaitu telinga. Di sini ada perbedaan antara 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 10 tahun, dan 11 sampai 65 tahun. Jadi untuk 0 sampai 2 tahun itu untuk bayi, 3 sampai 10 tahun anak-anak, dan 11 sampai 65 tahun adalah orang dewasa. Jadi pada bayi di bagian bawah lidah berkisar antara 35 derajat 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu di rektal berkisar 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Pada auxiliary atau ketiak bayi berkisar antara 34,7 sampai 37,3 derajat Celcius. Lalu pada telinga atau membran timpani berkisar antara 36,4 sampai 38 derajat Celcius. Itu kalkulasi atau kolom untuk bayi. Lalu selanjutnya ada untuk anak-anak. Pada anak-anak di bagian oral berkisar antara 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu pada rektal atau anus berkisar antara 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Lalu pada auxiliary atau ketiak berkisar
antara 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Lalu pada bagian telinga atau membran timpani berkisar antara 36,1 sampai 37,8 derajat Celcius. Selanjutnya pada orang dewasa, yakni usia 11 sampai 65 tahun. Pada bagian oral atau mulut berkisar antara 36,4 sampai 37,6 derajat Celcius. Pada daerah anus atau rektal berkisar antara 37,0 sampai 38,1 derajat Celcius. Lalu pada daerah ketiak berkisar antara 35,2 sampai 36,9 derajat Celcius. Lalu pada telinga berkisar antara 35,9 sampai 37,6 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada untuk lanjut usia, yakni pada oral atau bawah lidah, mulut berkisar antara 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Pada daerah anus untuk lanjut usia yakni 36,2 sampai 37,3 derajat Celcius. Pada daerah ketiak berkisar antara 35,6 sampai 36,3 derajat Celcius. Lalu yang terakhir di daerah telinga yakni sekitar 35,8 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan suhu tubuh. Yang pertama ada demam, yang kedua ada hipertermia, yakni suhu tubuh sangat tinggi melebihi batas normal sekitar lebih dari 40 derajat Celcius. Lalu ada hipotermia, yakni sangat rendah, yakni di bawah 36 derajat Celcius. Lalu ada kelelahan akibat panas, dan yang terakhir heat stroke. Biasanya orang-orang yang menderita heat stroke lebih sedikit mengeluarkan keringat. Okay guys, we have to finish this presentation. Tetap jaga kesehatan, and for all of you who are Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga penjelasan tadi dapat membawa manfaat untuk saya dan kalian semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.